Nah, jadi setiap jenis makhluk hidup itu memiliki nama ilmiah, atau kadangkala juga disebut dengan istilah nama Latin ya. Penyebutan nama Latin ini sebenarnya kurang tepat, karena sebagian besar nama yang diberikan itu bukan dalam bahasa Latin yang asli, melainkan nama yang diberikan oleh orang yang pertama kali mendeskripsikannya, baru kemudian itu dilatinkan. Nah, orang yang mendeskripsikan suatu spesies itu disebut dengan deskriptor ya. Nama spesies yang diberikan oleh ahli pada mulanya itu merupakan deskripsi lengkap suatu organisme. Misalnya, Physalis amno-ramosisme remis angulosis glabris flis dentocerati, yang berarti tanaman yang memiliki batang bersudut dan daun berbulu dengan tepian yang bergerigi. Nah, namun pada perkembangannya, nama yang cukup panjang ini itu dianggap kurang praktis dan akan sulit untuk diingat jika dihafal ya. Sehingga nama ilmiah yang panjang ini diubah menjadi nama genus dan spesies yang ringkas dan jelas hingga mudah untuk diingat. Contohnya seperti Physalis angulata. Pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup tujuannya agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Karena biasanya nama spesies akan disebut berbeda di daerah yang berbeda. Misalnya nih, di Jawa Tengah, pisang itu disebut dengan gedang. Sedangkan di Jawa Barat, gedang artinya pepaya. Terus, pisang di Jawa Barat itu disebut dengan cau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pisang disebut dengan banana. Nah, tentunya hal seperti ini pasti akan membuat kesalahpahaman ya. Nah, maka dari itu, nama ilmiah itu penting digunakan pada setiap makhluk hidup. Contohnya misalnya nama ilmiah dari pepaya, yaitu Carica papaya. Terus nama ilmiah dari pisang, yaitu Musa paradisiaca. Nah, dengan penamaan ilmiah ini, itu bisa dianggap sebagai nama pemersatu ya. Kalau diibaratkan dengan bahasa seperti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu untuk bahasa-bahasa daerah yang lain yang ada di Nusantara ya. Nah, jadi begitu ya. Terus pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies yang menggunakan sistem tata nama ganda atau disebut dengan binominal nomenklatur. Jadi, binominal nomenklatur itu adalah pemberian nama spesies menggunakan dua kata yang merupakan deskripsi atau gambaran dari organisme tersebut. Nah, pada sistem tata nama binominal nomenklatur ini itu mengikuti beberapa kaidah penulisan. Jadi ada kaidah penulisannya ya, dalam menulis nama spesies makhluk hidupnya. Kaidahnya antara lain yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Terus terdiri dari dua kata, di mana kata pertama itu merupakan nama genus, sedangkan kata kedua adalah nama spesies yang spesifik. Contohnya nama Latin dari cempaka putih yaitu Misselia alba. Nah, di sini terdiri dari dua kata, itu Misselia dan alba. Kata pertama itu menunjukkan genus. Di sini cempaka putih memiliki genus Misselia ya. Dan alba di sini itu menunjukkan nama spesies yang spesifik dari cempaka putih ya. Kaidah selanjutnya yaitu huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan huruf selanjutnya itu ditulis dengan huruf kecil ya kata pertamanya. Nah, kaidah selanjutnya yaitu nama genus dan nama spesies itu ditulis dengan cetak miring atau biasa disebut dengan italik ya. Jadi ditulisnya dengan menggunakan tulisan bercetak miring. Nah, jikalau tidak bisa menggunakan cetak miring itu bisa menggunakan garis bawah. Jadi si nama ilmiahnya itu kita kasih garis bawah ya, underline. Nah, kaidah selanjutnya yaitu nama atau singkatan nama dari deskriptor
itu dapat ditulis di belakang nama spesies ya. Penulisannya dengan menggunakan huruf tegak tanpa garis bawah. Nah, jadi biasanya dalam penamaan spesies makhluk hidup itu tak jarang ada yang ditambahkan dengan nama deskriptornya ya, atau yang mendeskripsikan makhluk hidup tersebut. Misalnya contohnya seperti nama Latin dari kedelai, yaitu Glycine maxmer. Nah, mer di sini itu merupakan nama dari deskriptor ya, atau yang mendeskripsikan makhluk hidup ini, yaitu kedelai. Contoh lain yaitu nama ilmiah dari buncis, Visia fava L. L di sini adalah singkatan dari nama deskriptornya ya, yaitu Linnaeus. Jadi Linnaeus itu adalah seorang yang mendeskripsikan tanaman buncis ya, sehingga nama atau singkatannya itu dimasukkan ke dalam nama ilmiah dari buncis. Nah, jadi itu ya materi dari sistem tata nama makhluk hidup.